Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Ika Pertiwi, kelas C3 Manajemen NPM 101200036. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama 2. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Langsung saja ke materi. Materi pertemuan 2, Hajatul Insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan fitrah, di mana manusia bersih. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta. Fitrah perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran dan panduan sunnah. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sahih. Syarah 1. Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah SWT yang diberikan banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Namun, manusia juga memiliki keterbatasan seperti gelisah, tergesa-gesa, gembira apabila dapat nikmat, susah apabila dapat cobaan, kikir, dan resah. Karena itu manusia diberi potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. 2. Fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah dibagi menjadi 3. Yang pertama, wujudul kholik, kedua ibadatul kholik, dan yang ketiga, hayatul munaddomah. 3. Hidayatul Rasul. Jika kita mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Hidayatul Rasul dibagi menjadi 2, yaitu Ma'rifatul Khaliq dan Minhajul Haya. 4. Ibadatul Sahih. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah SWT harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Rasul merupakan manusia yang mendapat wahyu dari Allah SWT untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan tugas untuk menyampaikan kepada manusia. Materi pertemuan 3, Ta'riful Rasul. Kata Rasul dari segi bahasa berarti seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul berarti seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada 2 definisi untuk memahami ar-Rasul. Yang pertama, hamilur risalah, yang berarti membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua tuh fitat bikir, risalah yang berarti menjadi kudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki sifatul asasiyah, sifat-sifat asasiyah. Kedua, memiliki al-mu'jizat, mukjizat. Ketiga, adanya al-bisyarat, berita gembira, kedatangannya. Keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kebaikan. Kelima, adanya at-samarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Materi pertemuan 5, materi tarbiyah ma'rifatul Rasul, makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Kedudukan Rasulullah SAW sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Sebagai seorang hamba, beliau seorang manusia, memiliki nasab dan memiliki jasad. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul di antara para Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah sunnah, setiap yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Materi pertemuan 6, sifat-sifat Rasul. 1. Al-Basyariyatul,
kemanusiaan seutuhnya. 2. Al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. 3. As-sidqu, jujur. 4. Al-fatonah, cerdas. 5. Al-amanah, terpercaya. 6. At-tabligh, menyampaikan risalah. 7. Al-iltizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada penyampaian dan penulisan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.